Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sarjono. Saya dari Departemen Teknik Mesin, kelompok 3 dengan RP 50072010044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menulis ilmiah wajib diawali atau disertai atau dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Pasti di benak kalian memikirkan kenapa sih harus membaca dulu untuk membuat suatu atau menulis suatu karya ilmiah. Sebelum itu, kita harus memahami poin yang pertama dulu. Yang pertama yaitu membaca. Membaca itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk mengetahui informasi atau mengumpulkan informasi. Poin yang kedua, referensi yang kredibel. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal juga dengan kata rujukan. Kredibel artinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Jadi, referensi yang kredibel adalah sumber informasi atau referensi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, membaca referensi yang kredibel itu merupakan kewajiban dalam menulis atau membuat suatu karya ilmiah. Karena dengan membaca, kita bisa mengoptimalkan apa yang akan kita tulis di karya tulis ilmiah. Informasi yang ada di suatu karya ilmiah itu juga bersifat valid dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Saya ada rekomendasi satu website untuk mengakses jurnal yang kredibel, yang namanya yaitu Google Scholar. Kita tulis Google Scholar. Kita pilih yang paling atas. Kita tulis di sini, misal kesehatan. Kita pencet yang dirujuk ini. Kita pilih sesuai apa yang kita cari di sini. Contoh ini misalnya. Nah, di sini kalian bisa membaca suatu jurnal yang tentunya ini kredibel atau terpercaya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikram dari Departemen Teknik Mesin NRP 50072010052. Di sini saya akan menjelaskan tentang referensi kredibilitas. Nah, pastinya teman-teman sudah nggak asing lagi dengan referensi kredibilitas ketika hendak saat menulis karya ilmiah atau karya-karya lain, pastinya referensinya harus kredibel. Dan apa sih teman-teman yang dimaksud dengan referensi kredibilitas itu? Pasti penasaran kan? Mari dengarkan penjelasan dari saya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibilitas adalah perihal yang dapat dipercaya. Dan maksud dari perihal yang dapat dipercaya yaitu ketika kamu menyampaikan informasi harus menyertakan sumber-sumber yang terpercaya dan argumen-argumen sehingga mempunyai dasar yang kuat serta bisa diterima oleh masyarakat dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Hubungan kredibilitas dengan karya tulis itu apa sih? Karya tulis menyajikan data informasi yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dari itu ada hubungan kredibilitas dengan karya tulis. Kriteria referensi yang kredibel. Gimana sih kriteria referensi yang kredibel itu? Di karya tulis ilmiah itu harus punya referensi. Kalau kamu menulis karya ilmiah tidak mempunyai referensi, kamu dapat datanya dari mana?
Maka dari itu, referensi yang kamu pakai memiliki 3 kriteria. 3 kriteria yaitu memiliki domain, niche, dan cari nama penulis blog. Apa sih domain itu? Domain adalah alamat blog atau website. Untuk bisa mengakses suatu blog atau website, kita memerlukan domain. Nah, contoh domain adalah kompasiana.com, gipang.com, dan lain sebagainya. Domain memiliki aspek yang sangat penting untuk mengidentifikasi kualitas blog atau website. Contohnya, pilihlah domain yang menggunakan ekstensi .com, .id, dan .net, serta seterusnya. Selanjutnya, niche adalah jenis konten dalam suatu blog atau website. Salah satu cara dalam memilih blog atau website yang layak untuk kita gunakan sebagai referensi bacaan adalah dengan memperhatikan niche blog atau website tersebut, karena tidak mungkin apabila kita mencari materi tentang sejarah, namun kita membuka blog yang membahas tentang memasak, kan lucu jadinya. Selanjutnya, cari penulis blog atau website. Dengan memperhatikan siapa penulis dalam blog tersebut, bukan hanya mempertanyakan nama, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan. Dan dari pendidikan adalah cara paling efektif dalam mencari sumber yang kredibel. Selanjutnya, cari penulis blog atau website. Dengan memperhatikan siapa penulis dalam blog tersebut, bukan hanya mempertanyakan nama, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan. Dan dari pendidikan adalah cara paling efektif dalam mencari sumber yang kredibel. Perkenalkan, nama saya Henry Wijaya dari Departemen Teknik Mesin dengan NIP 50072011036. Saya akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Berikut beberapa metode untuk menemukan referensi yang kredibel. Yang pertama, menulis suatu sumber untuk proyek kita. Ada beberapa cara untuk menulis suatu sumber untuk proyek yang akan kita kerjakan. Cara yang pertama, pahami standar akademik. Para penulis ilmiah harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan penulis biasa. Begitupun juga kita sebagai pencari informasi. Kita pun harus menetapkan standar yang tinggi untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Mengapa demikian? Pengutipan informasi dari sumber yang tidak bisa dipercaya akan membuat kalangan ataupun khalayak umum menjadi ragu-ragu terhadap argumen yang kita bawakan. Karena sumber yang kita pilih memiliki tingkat integritas yang rendah. Langkah selanjutnya, tetaplah waspada pada seluruh situs internet. Di masa pandemik ini, untuk mencari suatu referensi, jalan yang terinsan adalah menggunakan internet. Tetapi kita pun tetap harus waspada dalam penggunaan internet, karena siapa saja dapat menuangkan isi pikirannya dalam internet tersebut. Ada beberapa situs seperti .gov yang memiliki kredibilitas yang tinggi, yang dimana .gov memiliki kredibilitas yang tinggi karena turut menopang beban institusi pemerintahan di balik nama mereka. Terkadang juga situs-situs seperti .com memiliki kredibilitas yang tinggi dan terkadang juga tidak. Dalam hal ini kita harus melihat institusi ataupun organisasi yang memproduksi informasi tersebut. Seorang individu pribadi tidak memiliki kredibilitas yang tinggi untuk dimasukkan informasinya dalam proyek yang akan kita kerjakan. Namun sebuah organisasi besar seperti CNN, Fajar, Kompas memiliki kredibilitas yang tinggi untuk dimasukkan informasinya karena informasi yang mereka berikan lebih terpercaya. Langkah selanjutnya, pertimbangkan cap waktu dari sebuah sumber. Ilmu pengetahuan terus-menerus berkembang, dan informasi yang dianggap sangat menerabos bisa saja dibuktikan salah.
ataupun dianggap usang hanya dengan jangka waktu beberapa tahun, bahkan beberapa bulan saja. Periksalah selalu tanggal publikasi sumber sebelum membuat keputusan mengenai apakah sumber tersebut bagus digunakan sebagai sumber dalam proyek yang akan kita kerjakan. Sebagai contoh, jika kita melihat pada ensiklopedia pada dinasti Jin mengenai tentang penyakit demam berdarah, mereka mengatakan bahwa penyakit tersebut merupakan racun air yang dibawa oleh para serangga. Tetapi beberapa tahun setelah itu, pada tahun 1906, peneliti mengumumkan bahwa penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang dibawa oleh nyamuk yang terjangkit virus dengue, yang dimana jika nyamuk tersebut menggigit manusia, maka manusia tersebut memiliki kemungkinan terjangkit virus dengue. Itu membuktikan bahwa cap waktu merupakan hal yang penting untuk kita pertimbangkan dalam mengutip suatu informasi dari sebuah sumber. Langkah selanjutnya, menilai sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menilai suatu sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Cara yang pertama, nilailah profesionalisme dari suatu produksi. Secara umum, semakin banyak waktu dan material yang diinvestasikan dalam pembuatan suatu materi, semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Dan jika suatu situs yang dirancang dengan tidak baik, memiliki banyak iklan, seringkali menjadi pertanda bahwa seseorang ataupun organisasi di balik informasi tersebut tidak menjaga reputasi nama baik mereka, sehingga situs tersebut tidak patut digunakan sebagai sumber informasi untuk karya kita. Maka, carilah situs internet maupun sumber cetak yang memiliki tampilan yang baik dan profesional. Tetapi hal ini bukan berarti semua informasi yang memiliki tampilan yang menarik dapat dipercaya. Kita harus selalu cek and recheck segala sumber informasi yang ada di dalamnya, agar kita bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya dan informasi yang kita dapatkan dapat dipercaya oleh khalayak umum. Langkah selanjutnya ialah periksa tanggal penerbitan dan penerbitnya siapa. Cari tahu tanggal penerbitan atau revisi sumber yang kita miliki. Dalam beberapa bidang ilmu seperti bidang ilmu pengetahuan, informasi yang terkini sangatlah penting. Namun, dalam bidang lain-lainnya seperti ilmu sosial, menggunakan materi yang lebih tua adalah juga termasuk penting. Maka, kita harus selalu melihat sumber yang kita memiliki beberapa versi atau tidak. Jika kita menemukan versi yang terbaru dari sumber tersebut, kita dapat lebih percaya diri mengenai sumber yang kita gunakan. Karena semakin banyak cetakan ataupun edisi yang terbaru, semakin bisa dipercaya pula informasi di dalamnya. Selanjutnya dari penerbitnya. Institusi yang menampung suatu informasi dapat memberitahu kita sangat banyak mengenai tentang tingkat kredibilitas suatu informasi. Sebagai contoh, kita merasa lebih nyaman jika mempercayai suatu informasi yang ditemukan dalam The New York Times, di CNN, informasi-informasi yang aktual dan selalu up to date. Langkah selanjutnya, periksalah ulasan dan evaluasi sumber dari sumber itu. Mengapa demikian? Kita perlu memeriksa ulasan agar kita mengetahui seberapa banyak orang yang mengomentari ataupun mengkritik sumber tersebut, agar kita bisa melihat apakah sumber tersebut layak digunakan untuk sebagai bahan informasi kita. Jika tidak, kita dapat mencari sumber lain untuk menjadi bahan informasi kita. Selanjutnya, evaluasi sumber dari sumber itu. Mengapa demikian? Suatu sumber biasanya terdapat orang yang menjiplak hasil ciptaan orang lain tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Maka kita sebagai pencari informasi, kita harus mencari siapa pemilik asli dari sumber tersebut agar kita dapat mempertanggungjawabkan
kredibilitas dari sumber yang kita gunakan tersebut, dan informasi yang kita dapatkan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razak Satria Anugrah dengan NRP 50072011144 dari kelompok 2. Melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mencari referensi yang kredibel dengan menggunakan aplikasi yang bernama Mendeley. Oke, kita langsung aja ya. Terlebih dahulu, jika kalian belum punya aplikasi Mendeley-nya, kalian bisa langsung download di website Mendeley-nya sendiri, yaitu di mendeley.com. Nah, jika kalian udah ada, kalian bisa langsung buka. Bakal ada tampilan seperti ini. Kalian diminta untuk masukin email dan password. Tapi kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa langsung register kok untuk buat akun. Tapi kalau kalian udah punya, kalian bisa langsung masukin email dan password kalian. Oke, langsung pencet sign in. Oke, ini tampilan awal aplikasi Mendeley-nya. Ini kalian bisa close saja, nggak apa-apa. Ini juga di close ya, nggak apa-apa. Nah, kalau kalian langsung ingin nyari literatur yang kalian inginkan, kalian bisa langsung ke pilihan ini, literatur search. Kalian bisa langsung ketik judul atau topik atau kata kunci literatur yang kalian ingin cari. Misalnya aku di sini ingin nyari etika akademik. Nah, bakal muncul nih banyak jurnal, buku, atau artikel, ataupun semua literasi yang berhubungan dengan kata kunci yang kalian masukin. Contohnya ini, aku misalnya maunya yang ini. Nah, bakal muncul sebelah kanan itu data-data tentang authornya, tipenya, bahkan tahunnya dari literatur yang kalian pilih. Kalau kalian ingin save, langsung aja bisa kalian pilih di save reference. Itu bakal langsung terkirim ke all documents. Nah, langsung ada kan pengaruh pendidikan etika bisnis dan yang tadi pokoknya. Nah, bagaimana jika kalian ingin mencari referensi tapi tidak ada di Mendeley? Oke, caranya gampang teman-teman. Kalian bisa langsung ke Google Scholar atau namanya Google Cendekia. Bisa langsung kalian cari seperti tadi. Nah, ini contohnya udah ada. Contoh aja ya, etika akademik. Oke, misalnya aku ingin kalian udah cari dan kalian udah menemukan di Google Scholar, misalnya yang ini, kalian bisa langsung pilih tanda petik yang kecil di bawah literatur ini, bisa kalian pencet. Nah, bakal muncul ini MLE, EPE, dan ISO 660. Kalian bisa langsung pencet di refman-nya. Ini bakal langsung otomatis terdownload dengan formatnya RIS. Nah, kalian bisa balik lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Kalian pilih add dan kalian cari file yang tadi udah kalian download. Nah, yang ini aku udah nemuin scholar.ris. Pilih open. Nah, langsung bakal terkirim ke library kalian, yaitu ini, ketidakjujuran akademik dalam pendidikan tinggi. Nah, lalu bagaimana jika kalian ingin mencari referensi tapi tidak ada di Google Scholar maupun di Mendeley, atau kalian ingin memasukkannya secara manual? Gampang teman-teman. Caranya bisa kalian pilih di add di panah bawahnya, lalu kalian pilih add entry manually. Ini bakal muncul tipe jurnal apa yang ingin kalian masukin. Bisa buku, bisa jurnal, bisa film, dan macam-macam. Juga bisa kalian masukin nama authornya, judul jurnalnya, tahunnya, volumenya, dan lain-lain. Jika udah, bisa kalian langsung save. Nah, sekian aja materi dari aku. Lalu materi selanjutnya yaitu cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Jaka Aferil dengan NRP 50072011152 dari Departemen Teknik Mesin. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley
untuk mengutip dan membuat daftar pustaka. Setelah Anda mendownload aplikasi Mendeley dan melakukan aktivasi akun, Anda bisa langsung membuka aplikasi Mendeley. Langkah pertama adalah Anda harus memastikan bahwa aplikasi Mendeley Anda terhubung dengan Microsoft Word. Cara seperti apa? Anda bisa langsung klik Tools di sebelah kiri atas, lalu klik Install Microsoft Word Plugin. Langsung diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa Mendeley telah terhubung dengan Microsoft Word. Langkah selanjutnya adalah Anda bisa langsung membuka Word untuk mengutip dan membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Setelah terbuka, sebagai contoh, misal saya akan mengutip tentang bahasa Indonesia. Seperti ini, saya ingin mengutip menggunakan aplikasi Mendeley. Cara sangat mudah. Anda tinggal klik references di sini di bagian atas. Jika Anda sudah menghubungkan Mendeley ke Word, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengutip, Anda bisa klik Insert Citation di sini. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan Anda bisa klik Go to Mendeley. Nah, jika sudah seperti ini, masuk, Anda bisa klik Literatur Search dan mencari literatur yang Anda kutip. Misal, bahasa Indonesia. Oke, misal saya ambil yang ini. Cara mudah, setelah Anda klik yang Anda pilih atau kalau literatur yang Anda kutip, setelah diklik, Anda klik bentuk ini, Cite, lalu Anda klik, ditunggu, lalu akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa literaturnya belum Anda simpan di My Library. Tinggal klik OK saja. Maka akan muncul di sini kutipannya. Sebagai contoh lagi, misalnya fisika. Bisa klik Insert Citation lagi. Dokumen Mendeley, misal fisika. Oke, misalnya ini fisika modern. Site. Oke, satu lagi misalnya kimia. Lalu bisa insert citation, dokumen Mendeley, ke literatur yang telah Anda kutip, cari di sini misal kimia. Ini site lagi, oke, dan selesai. Terus bagaimana cara membuat daftar pustaka? Cara membuat daftar pustaka sangat mudah. Sini misal kita buat halaman baru. Di atas, daftar pustaka. Caranya sangat mudah. Jika Anda ingin berdaftar pustaka, Anda klik lagi references. Tapi sekarang jangan diklik insert citation, tapi insert bibliografi. Setelah diklik, telah selesai daftar pustaka dengan sangat cepat. Jadi Anda tidak perlu lagi mencari satu persatu jika Anda mengutip banyak kalimat. Anda tidak perlu kembali satu persatu ke kutipan sebelumnya, mencari literatur yang mana, manual. Selagi Anda telah mengikuti proses sebelumnya dengan cara mengutip menggunakan Mendeley,
ketika di akhir Anda ingin membuat daftar pustaka, Anda hanya tinggal klik insert bibliografi dan semua literatur yang telah Anda kutip menggunakan Mendeley akan langsung muncul semuanya. Seperti itu. Jadi begitu cara mengutip dan menggunakan aplikasi Mendeley dan buat daftar pustaka. Sangat mudah sekali. Ya, saya harap dapat membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.